Pernahkah saudara melihat seseorang yang kehidupannya sangat berbeda atau tidak sinkron dengan pengakuan imannya? Seseorang yang harusnya menunjukkan sikap dan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak mengenal Allah, namun pada faktanya tidak demikian. Atau mungkin saja kita adalah orang seperti itu. Kita mengaku percaya kepada Allah, namun tindakan-tindakan dan keputusan kita tidak mencerminkan hal itu. Bukankah hal itu adalah sesuatu hal yang ironis? Saudara, dalam kisah pelarian Yunus di pasal pertama, kita menemukan hal-hal ironis itu. Yang pertama, ketika bahaya datang, awak kapal yang adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang hidup, langsung meminta pertolongan dengan berteriak kepada Allahnya. Sementara Yunus, sang nabi itu, turun ke ruang kapal dan tidur dengan nyenyak di situ. Ayat yang kelima. Yang kedua, dalam bahaya yang mengancam nyawa, para awak kapal mencari solusi dengan membuang semua muatan kapal ke laut. Sementara Yunus, seorang yang mengenal Allah, tidak melakukan apa-apa selain tidur di ruang kapal tersebut. Yang ketiga, saudara, nahkoda kapal berseru kepada Yunus untuk bangun dan meminta pertolongan kepada Allahnya. Padahal Yunuslah yang harusnya menyuruhkan untuk berseru kepada Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-9, Yunus mengaku seorang yang takut kepada Allah, tetapi tindakannya tidak menunjukkan pengakuannya tersebut. Para awak kapal justru yang menunjukkan rasa takut kepada Tuhan, dan mereka bertanya heran bagaimana dia, Yunus, melakukan hal tersebut. Yang kelima, Yunus mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah yang mempunyai langit dan yang menjadikan lautan. Namun tindakannya tidak selaras dengan pengakuannya itu. Dia malah lari dari Tuhan yang mempunyai langit dan bumi tersebut. Pengakuan imannya tidak selaras dengan perbuatannya. Saudara, bukankah kita sering melihat hal-hal yang ironis seperti itu di dalam kehidupan kita setiap hari? Dan Tuhan mengejar Yunus yang ingin melarikan diri itu. Adakah tempat bagi manusia yang ingin melarikan diri dari Allah? Mazmur 139 ayat 7-9 mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Saudara, tidak ada tempat bagi yang ingin melarikan diri dari Tuhan. Tuhan mengejar Yunus dengan cara yang spektakuler. Dan di dalam kebebalannya, ketika Yunus sedang tidur, Tuhan mengutus nahkoda kapal untuk membangunkannya dan menyuruhnya untuk berdoa. Hal itu dicatat di ayat yang ke-6. Saudara, seorang pelaut kafir menegur sikap seorang nabi Tuhan yang tidak peduli dan tidak mau berdoa. Yunus yang seharusnya diutus untuk berkhotbah kepada bangsa asing, justru dalam situasi seperti itu dia mendengarkan teguran dari orang asing yang tidak mengenal Allah. Di sini kita melihat Tuhan punya begitu banyak cara untuk berbicara sekaligus menegur seseorang di dalam dosanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita sering sekali enggan atau malas berdoa dan orang beragama lain atau katakanlah seorang penganut sekte bisa berdoa dengan serius kepada Allahnya, bukankah hal itu suatu hal yang memalukan bagi kita? Namun saudara, meskipun sikap dan perbuatan Yunus tidak konsisten dengan iman yang dia percaya, meskipun dalam bahaya dan situasi kapal yang hampir tenggelam, meskipun ada beberapa hal ironis yang dilakukan oleh Yunus, namun Allah tetaplah Allah yang berdaulat. Dia mengejar Yunus. Meskipun Yunus turun ke ruang kapal dan bersembunyi di situ, namun tempat tersembunyi tidaklah tersembunyi dari Allah yang Maha Tahu. Hasil undian yang membuat Yunus dicampakkan ke dalam laut menunjukkan bahwa dia tidak bisa lari dari Allah. Kita tidak bisa lari dari Allah. Jika Allah memanggil, jangan mengabaikan dan lari dari panggilannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.